Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Bu Febri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sandi? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Febri? Oke, sama juga Pak, sehat alhamdulillah. Ya, Baik Pak Sandi, nanti akan melakukan proses coaching ya? Betul? iya betul Bu. Saya insya Allah nanti akan melakukan proses coaching. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Jadi nanti seperti apakah proses coaching itu sudah menggunakan alur tirta, kemudian apakah Bapak Sandi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga akan mendengarkan ya bagaimana nanti respon coachee terhadap atau jawaban coachee terhadap pertanyaan yang Bapak Sandi berikan. Kemudian diingat ya Pak, jangan lupa nanti proses coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee tersebut. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini juga ada lagi yang mau saya tanyakan, boleh? Silakan Bu, silakan. Oke. Untuk yang pertama mungkin yang mau saya ketahui ini ya, kompetensi apa saja yang ingin Bapak Sandi ini kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, ya, mindfulness, dan yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya kembangkan untuk melakukan observasi itu, Ibu. Oke, baik. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sandi ini ada 3 ya. Yang satu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali tentang proses observasi hari ini. Oke, nah dari ketiga kompetensi inti tersebut, mana yang lebih spesifik yang mau Pak Sandi kembangkan? Yang saya spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya tadi ya. Jadi kemudian mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya nanti. Oke, berarti 2 tersebut ya Pak, sudah mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi itu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Nah, saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti itu adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya dengan coaching tersebut, dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara dan langkah-langkahnya nanti. Oke, baik, bagus sekali ya Pak. Jadi sudah ada indikator ketercapaiannya. Dan saya rasa cukup untuk saya tanyakan kepada Pak Sandi. Selamat melakukan observasi, mudah-mudahan berjalan lancar. Cukup sekian, nanti kita sambung lagi setelah observasi ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Silahkan. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli, gimana kabarnya Bu Eli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bu Eli, saya dengar kemarin Bu Eli ini melakukan sesuatu. Menceritakan apa itu Bu Eli? Kalau saya boleh tahu. Iya Pak, ini saya mau cerita mengalami permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini Pak. Oke, iya. Kita ada waktu sekitar 15 menitan karena ini nanti ini kan jam istirahat nih Bu guys. Jadi langsung saja Bu Eli ingin menceritakan apa? Monggo. Baik Pak Sandi, jadi di sekolah saya ini ya Pak, itu saya lihat guru-gurunya itu kurang bervariatif dalam melaksanakan model pembelajaran di kelas Pak. Jadi siswa itu cenderung bosan, mereka itu cenderung tidak fokus, karena rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah saya itu kebanyakan menggunakan metode ceramah seperti itu ya Pak. Kemudian kan di sekolah ini ada lapangan luas, ada sarana prasarana lain, tetapi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal seperti itu Pak. Jadi saya ingin pembelajaran di sekolah itu ya juga memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Berarti di sekolah Bu Eli ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang konvensional seperti itu nggih, yang kurang kreatif seperti itu nggih? Iya betul Pak. Jadi ketika saya tanya dengan siswa bagaimana dengan pembelajarannya, mereka bilang malas Bu, kemudian bosan, kemudian ketika saya lewat juga
mereka banyak siswa-siswa yang tidur di dalam kelas seperti itu karena penyampaian metode pembelajaran dari gurunya itu hanya ceramah seperti itu kan kita cenderung bosan ya Pak. Oke, betul sekali. Baik, Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, jadi saya ingin ada seenggaknya perubahan seperti itu Iya, Pak. iya, Ada iya. perubahan jadi rekan-rekan guru di sekolah itu pembelajarannya menjadi variatif Iya. dan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu Pak. Jadi Oke. kan bermanfaat seperti itu Iya, iya, ya, betul. sarana prasarana. Oke, Gege. Jadi Bu Eli ini ingin adanya perubahan, Ge. Iya, Di betul. rekan Bu Eli sendiri untuk merubah, Ge, cara mengajarnya yang tadi Bu Eli katakan konvensional seperti itu, Ge. Iya, betul. Oke, Bu Eli, perubahan yang seperti apa sih, Bu, yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Eli sendiri itu di sekolah? Ya, baik. Perubahan yang lebih baik ya, Pak. Ya, Ya, seperti penggunaan metode yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah secara maksimal, dan sudah ada disediakan ruang, tetapi Ya. juga penggunaannya kurang maksimal, Ya. seperti itu. Oke. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya? Iya, Ya, betul. nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal ya, Iya. levelnya itu level berapa, Bu, kira-kira, Bu, kalau Iya. di sekolah itu? Kalau sekarang ini ada di level 5 ya, Pak. Walaupun Iya. beberapa guru tidak ceramah semua. Iya. Ada yang sudah menggunakan teknologi seperti PowerPoint, Canva, tetapi metode pembelajarannya itu ya hanya ceramah seperti Iya. itu, Pak. Jadi ya tidak memaksimalkan sarana prasarana juga seperti itu. Oke ya, Bu. Baik, Bu, kira-kira di level berapa sih yang Ibu ingin lihat dari rekan-rekan Ibu sendiri di sekolah itu? Ya, kalau perubahan kan signifikan ya Pak, Iya. harus bertingkat Proses ya, Bu? proses Iya, proses betul. ya. Kemungkinan ada di level 5 sih Pak ya. Jadi Mm-mm. saya ingin melihat dulu bagaimana sebenarnya antusiasnya dari rekan-rekan guru. Iya. Ya kemungkinan sih mereka juga antusias, tapi bingung itu loh Pak. Bingung memulainya dari mana. Iya. Kalau dari level skala tadi yang diharapkan Bu Eli level berapa, Bu, nantinya? Nantinya ada di level 7. Oh, level 7 ya. Oke. Kalau sudah begitu, Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan itu seperti apa, Bu? Ya, pertama ya saya mendiskusikan dulu kepada Bapak Ibu guru. Saya ingin ada perubahan dari Ya. rekan-rekan tersebut. Dari hasil diskusinya itu nanti saya akan ada pendampingan atau mentoring kepada Bapak dan Ibu guru. Oke. Ya. Melakukan mentoring ya, Bu ya? Iya, betul. Selain Pak. mentoring, apakah ada strategi lain, Bu? Oh ya, bisa nanti saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya. Mungkin nanti bisa mengadakan workshop, karena kalau workshop kan ada narasumbernya. Sesekali workshop atau IHT, atau juga jika masih dalam bisa kita lakukan secara internal, bisa kita lakukan di Hombel ya Pak. Jadi Iya, nanti betul. dimasukkan ke dalam pembahasan komunitas belajar di sekolah. Kebetulan di komunitas belajar sekolah kami aktif. Iya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke topik permasalahan dan Iya. dibahas bersama di komunitas belajar. Oke, Bu. Tadi kan kira-kira ada mentoringnya ada, workshopnya ada ya, Bu ya? Iya. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman itu metodenya seperti apa, Bu? Atau strateginya seperti apa yang Iya. sekarang ini? Yang sekarang ini karena mendesak ya Pak Iya. ya. Jadi lebih ke mentoring terlebih dahulu. Iya. Strateginya lebih ke mentoring dulu supaya nanti Bapak Ibu guru bisa langsung didampingi seperti itu, Pak. Oke. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang membantu Bu Eli untuk melaksanakan mentoring tersebut? Jadi nanti saya akan mempunyai rekan yang sudah menjadi guru penggerak, Oke. kemudian kepala sekolah saya juga kepala sekolah guru penggerak. Jadi mungkin nanti bisa membantu Iya. saya dalam melakukan mentoring terhadap metode pembelajaran guru yang bervariasi. Oke, baik Ibu Eli. Berarti nanti Ibu Eli akan melaksanakan kolaborasi ya Iya. dengan rekan-rekan guru yang lain yang memang berkompeten seperti itu, nggih, Bu, nggih. Nah, sekarang kita sudah di penghujung percakapan ini. Saya lihat sudah mendapatkan titik temu, nggih, Bu, nggih. Iya. Nggih. Jadi apa yang Ibu dapatkan, Ibu, tadi dengan percakapan kita tadi ini? Terima kasih Mas Andi. Iya. Saya menjadi ada gambaran Iya. nih bagaimana cara merubah
cara mengajar rekan-rekan saya Iya. dengan cara mentoring tadi, Mhm. dengan strategi kita mengadakan workshop Mhm. dan membahas di komunitas belajar sekolah. Iya. Oke, wah saya sudah tidak sabar lagi nih Bu Eling ya. Akan menunggu langkah-langkah tindakan-tindakan aksi nyata Bu Eli yang nanti akan melakukan mentoring ya. Nggih. Mungkin kita cukupkan dulu nggih Bu nggih sampai sini nggih karena ini sudah hampir mobil dan saya juga akan mengajar lagi nggih Bu nggih. Begitu? Baiklah, Eli? terima kasih Pak Sandi atas kesempatannya sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, Bu. Sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan saya telah mendapati Bu Eli telah sukses melaksanakan mentoring dan workshopnya itu tadi. Nggih, Bu Eli, nggih. Oke, Amin. saya mohon izin pamit dulu nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Iya, sama-sama Bu Eli. Sukses selalu. Oke. Baik, Pak Sandi, kita lanjutkan percakapan kita tadi ya. Iya, Bu. Selama sudah melaksanakan observasi dengan coach tadi, Mm-mm. apakah proses coachingnya menurut Pak Sandi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Tadi dengan tidak ada hambatan sama sekali. Baik. Setelah melakukan observasi, ada lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan, ya, Pak Nggih. Sandi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sudah didapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Sandi sampaikan tadi? Oke, tadi selama saya coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, Bung ya. Yaitu dengan yang pertama menanyakan tujuan, identitas, masalah, kemudian rencana aksi hingga ke tanggung jawab. Ya, jadi kemudian saya juga menggali potensi dari coach itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Baik. Jadi Pak Sandi selama proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik menggunakan alur tirta, gitu Pak. Iya, Di sudah. awal sudah menanyakan tujuan kepada coach Iya, apa yang betul. ingin dicapai. Kemudian Pak Sandi juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami coach. Dan Betul. akhirnya Pak Sandi dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot nih, Iya. agar coach dapat memaksimalkan potensinya sehingga menemukan solusi yang tepat. Iya, Nah, betul. pertanyaan yang kedua, ini berarti tadi Pak Sandi sudah melakukan kehadiran yang penuh, nggih, Nggih, sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, untuk kedepannya nih, Iya. kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses observasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kemudian hari, paling ini Bu, saya ingin mendalami alur tirta. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi seperti itu, Bu. Baik, oke. Luar biasa ya Pak. Iya. Sehingga kalau kita sudah mendalami alur tirta itu, maka akan proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Iya, betul. Oke, sesuai dengan tujuan coach yang ingin dicapai. Oke, berarti saya apresiasi hari Iya, ini. Bu, terima kasih, Bu. Angge, observasinya sudah berjalan lancar, terus ditingkatkan ya Pak kinerjanya. Mudah-mudahan. Sampai kita berjumpa lagi, mudah-mudahan sudah ada peningkatan kembali dan saya ingin melihat Pak Sandi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke. Terima kasih untuk Iya. waktunya hari ini Pak Nggih, Bu, Sandi. sami-sami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.